Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Zona 8 Channel. Salam Kopastus, Komando Pasukan YouTube. Gimana kabar Mas Bro, Mbak Bro, seluruh tanah air? Moga-moga baik ya. Amin. Kali ini saya ditemenin Neta. Halo. Mau ngobrol-ngobrol tentang apa ya, musim-musim akhir tahun ini ya. Ya. Bulan-bulan berber. Sudah di penghujung tahun ya Bang ya. Benar. Apalagi di luar sekarang sedang hujan. Benar. Dan mungkin Bogor memang identik dengan kota hujan begitu. Terlebih ya bulan-bulan ini sih hampir tiap hari bisa dibilang apa ya, hujan. Cuma sekarang intensitasnya masih rendah begitu ya. Tapi misalnya intensitasnya tinggi berarti berpengaruh untuk daerah yang rendah juga ya? Iya, terutama di bawah-bawah Bogor, sekitar Jakarta. Oh iya. Nah, bagaimana misalnya jika intensitasnya terlalu tinggi, berarti karena di sini datarannya tinggi juga, berarti memang selama ini banjir Jakarta juga salah satu penyebabnya dari air yang turun dari dataran yang tinggi juga, Bang? Bisa jadi faktor tambahan ya, mungkin ya, salah satu penyebab Jakarta itu sering kebanjiran, salah satunya kiriman dari Bogor, atau karena curah hujan di Jakarta sendiri yang tinggi, atau penyebab-penyebab lain. Apalagi lingkungannya mungkin padat. Jakarta yang sekarang kan resapannya kurang, daerah hijaunya juga masih sudah kayaknya terlalu banyak gedung-gedung sih begitu. Nah, apalagi misalnya sangat-sangat tinggi kan itu bisa menyebabkan banjir bandang juga. Apalagi yang baru-baru sekarang itu di Kota Malang juga kan banjir bandang kayak gitu. Benar. Jadi memang sih ada manfaatnya dari hujan, tapi kan kalau terlalu tinggi juga lalu masyarakat tidak bisa memanfaatkannya dengan baik ya terjadilah bencana alam seperti itu. Iya. Kalau di daerah Malang misal tadi kemarin ya, itu karena apa ya, daerah tingginya di pegunungannya itu kan karena banyak yang udah jadi lahan-lahan penduduk. Jadi daerah resapan di atas itu juga berkurang, akhirnya curah hujan tinggi turun ke bawah, akhirnya banjir bandang itu. Ya benar. Apalagi kan kalau kalian dengar waktu banjir bandang di Sentani ya, saya kan waktu itu kan di sana tuh Bang. Nah itu memang daerah gunungnya itu memang mereka sudah kikis, sudah berkebun, sudah bermukim. Jadi ketika hujan yang seharusnya air hujan itu bisa resap ya ke tanah, jadinya tidak bisa apa-apa. Jadi yang di atas sudah terbendung, sudah tidak bisa lagi, jadi airnya turun ke bawah. Langsung, ya yang dirugikan siapa lagi kalau bukan masyarakat yang di kota seperti itu. Benar. Kalau menurut Nita, apakah faktor-faktor itu saja yang bisa mengakibatkan banjir bandang atau tiba-tiba banjir itu di daerah yang lebih rendah? Kira-kira apa aja menurut Nita? Kayaknya sih kepadatan penduduk dan mereka juga tidak memberi celah untuk kayak saluran air. Dan kalau misalnya ada juga mereka buang sampah sembarang. Jadi sebenarnya itu kadang yang lucunya itu pemerintah lagi, tapi kan itu kita juga begitu yang bikin. Jadi ya seperti itulah Indonesia. Benar. Jadi salah satu tanggung jawab kita sebagai masyarakat ya menjaga lingkungan dengan buang sampah pada tempatnya, mulai dari pribadi masing-masing, sehingga tidak kira-kira. Pokoknya intinya kita harus sadar diri dengan lingkungan tempat tinggal kita, itu yang pertama. Karena kan masa kita tidak bisa menjaga lingkungan, terus ketika kita kena bencana kita salahkan pemerintah lagi. Sebenarnya kan pemerintah ya tidak mengurusi hidupnya kita seperti itu. Kan Bang. Jadi ya harus kesadaran dari diri kita sendiri seperti itu. Oke sih. Dan akibat fatalnya juga ya mau tidak mau pemerintah lagi, kita mengungsi lagi, uang lagi. Jadi ya
kita hanya di situ-situ saja sih, tidak akan maju-maju. Kebanyakan memang kita menyalahkan pemerintah, padahal salah satu penyebab utama ya tidak tertib lingkungan, buang sampah itu sih kalau menurut saya. Terus kasihan juga sebenarnya yang aku heran itu kayak gini, Mang. Ketika mereka menggunakan air untuk kehidupan sehari-hari, kan harusnya mereka sadar ya itu air kotor, tapi mereka tetap menggunakan itu, gitu. Jadi ya dampaknya juga kasihan ke anak-anak. Misalnya gangguan kulit, gatal-gatal atau diare. Nah itu kan juga berbahaya juga kan buat kesehatan gitu. Sebelum terjadi banjir juga kalau sampah menumpuk di selokan, di sungai, itu kan memang potensi untuk penyebab penyakit itu lebih tinggi ya. Air jadi tumbuh nyamuk atau buat ekosistem nyamuk bisa malaria dan sebagainya, atau racun-racun yang lain mungkin ya. Iya benar. Apalagi anak-anak kan kasihan itu masih bayi begitu. Jadi ya sebenarnya kesadaran diri lagi gitu, kalau kalian mau hidup bersih ya kalian harus memulai untuk hidup yang sehat juga gitu. Jangan buang sampah di sungai juga. Itu kan penyebabnya juga bisa menghambat aliran air juga kan gitu. Meskipun pemerintah sering-sering mencoba untuk membersihkan saluran, kalau kita dari satu orang tidak mau tumbuh kesadaran untuk tertib diri untuk membuang sampah di tempatnya, kalau satu orang dikali satu kota, gimana menurut kita kan banjir juga. Pastinya menumpuk, apalagi sampah plastik. Nah itu kan tidak bisa memuai gitu. Makanya sekarang sudah ada nih program sampah dipisahkan organik non-organik. Tapi kadang yang aku lihat sendiri ya orang malas tahu juga. Yang penting tempat sampah ya itu. Padahal sebenarnya itu salah satu bentuk cara awal juga sih untuk memulai kita hidup baru lah. Kan kita maunya kita jadi negara yang maju, tapi kalau seperti ini pemikirannya ya tetap aja kayak begini-begini seperti itu. Setuju. Oke, jadi itu ya Bang ya, apalagi sekarang musim hujan. Apalagi kalau di Bogor kayaknya hujan setiap hari ya. Dan itu kalau misalnya memang masyarakat sekitar tidak ada kesadaran ya kasihan juga untuk daerah dataran rendah sih. Gitu. Bagaimanapun pemerintah mau bikin cara atau apa, tapi masyarakatnya seperti ya seperti yang kita ketahui kan, kadang suka dikritik tapi kadang mereka tidak sadar juga begitu. Sukanya kritik-kritik pemerintah, tapi ya gimana, pemerintah juga manusia gitu. Jadi ya kita juga harus kerjasama lah, antara pemimpin dan masyarakat kerjasama seperti itu. Jadi solusinya itu mungkin itu sih kesadaran kita dulu sih, kayak tingkat RT, tingkat RW, kayaknya di situ. Habis itu baru ya saling kerjasama sampai akhirnya ke pemimpin negara kan. Mungkin seperti itu. Kalau kita adakan kelompok-kelompok pasti udah ada ya. Iya pasti. Apalagi kayak misalnya kota Jakarta atau kota-kota lainnya kan sudah ada tuh tiap hari tukang bersih-bersih jalan. Benar. Nah itu kan sebenarnya salah satu bentuk upaya pemerintah juga. Benar. Untuk memperbaiki kota seperti itu. Cuma ya bagaimana, kadang di mobil buang. Kadang ya contoh kecil aja lah Bang, puntung rokok. Nah itu kadang langsung buang. Jadi ya sebenarnya yang nyapu-nyapu di jalan digaji berapa juga ya tetap aja seperti itu gitu. Betul. Kemudian resiko-resiko ya. Resiko-resiko banjir. Kalau menurut Neta, selain bandang, merugikan apa kerugian dampaknya? Ekonomi? Bisa ekonomi, terus juga kadang kasihan anak-anak sekolah terhambat ya. Betul. Tapi kan sekarang lagi online, cuma kembali ke yang waktu kita tidak online kan terhambat juga mereka. Betul. Seperti itu. Kayaknya dari semua segi ya Bang, pendidikan iya, ekonomi iya, kayaknya semuanya memang menghambat sih. Jadi memang air memang dibutuhkan untuk kehidupan kita, tapi kalau berlebihan juga ya jadinya tidak bencana. Baik. Iya, jadinya bencana seperti itu.
bencana alam itu sebenarnya bukan dari alam sih sebenarnya. Ya dari alam tuh mungkin gempa itu dari alam. Cuma kalau banjir ya sebenarnya bisa kita hindari seperti itu. Antisipasi. Mulai dari hulu sampai ke hilir sebenarnya sih memang. Dari hulunya kita mencoba penghijauan sehingga resapannya bagus, di bawah juga resapannya bagus, terus sadar lingkungan, tidak berusaha dari semua komponen masyarakat, individu itu tertib untuk buang sampah, mungkin itu bisa meminimais ya, sangat meminimais, itu solusi mungkin. Kesadaran tiap individu. Mas Bro, Mbak Bro, tolong ya. Gaya hidupnya diperbaiki. Dimulai dari rumah kita aja dulu, tanam pohon 1, 2. Nanti kan dia jadi banyak gitu. Jadi mungkin itu saja ya Bang dari kita. Kalau solusi sih sebenarnya dari kesadaran diri sendiri sih begitu. Kalau misalnya solusi dari pemerintah ya sudah banyak upayanya. Sangat banyak. Tapi kita sebagai masyarakat ya harus kerjasama juga. Betul. Kita juga sadar diri juga. Membantu pemerintah, ikut tadi menjaga lingkungan, terus tertib diri. Itu insya Allah lah. Insya Allah yang biasa namanya klasik banjir itu insya Allah dapat teratasi. Berusaha mencoba malu aja untuk buang sampah sembarangan. Karena aku juga biasa kalau misalnya habis makan permen ya simpen dulu lah, sih susahnya simpen dulu gitu, nanti ada tempat sampah baru buang, seperti itu. Oke, mungkin itu dulu Mas Bro, Mbak Bro, ngobrol-ngobrol bincang-bincang kita dengan Nita masalah mengatasi musim penghujan ini ya, bahaya banjir ya. Semoga ada nambah kita untuk kesadaran diri kita untuk care, peduli kepada lingkungan dan khususnya untuk anak muda sih. Harus jangan mentang-mentang anak muda terus seenaknya gitu. Sebenarnya anak muda yang harus aktif. Begitu. Kalau ada pendapat dan masukan dan kritik, silakan komen atau di komen di bawah lah. Oke, terima kasih, sampai jumpa, salam Kopastor.